Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sahabat sekalian, materi kita hari ini ialah takhrij hadis menggunakan maktabah syamilah. Di antara salah satu kepentingan kita sebagai pelajar maupun pembelajar dimanapun kita berada, ialah kita berupaya untuk mencari dan menggali referensi dari berbagai sumber. Nah, di antara sumber-sumber yang mungkin bisa kita pergunakan dalam literatur referensi keislaman berbahasa Arab diantaranya ialah dengan menggunakan maktabah syamilah. Kemudian dengan menggunakan maktabah syamilah, kita juga bisa menggunakan model takhrij hadis. Ya. Artinya bagaimana kita bisa menggali hadis sehingga kita bisa tahu hadis ini terdapat di kitab asalnya atau kitab sumbernya dari mana. Yang kedua, bisa juga kita mencari kedudukan atau status sang perawi hadis ini. Apakah thiqah ataupun tidak thiqah, hafiz ataupun tidak hafiz, dan lain sebagainya. Baik, kita akan coba untuk masuk ke materi kita, takhrij hadis menggunakan maktabah syamilah. Dalam takhrij hadis ini, kita menggunakan cara yang pertama, berupaya untuk mencari hadis. Ya. Bisa jadi hadisnya ini sudah kita ketahui dan di kitab mana juga kita sudah ketahui. Ini dengan metode yang mungkin bisa kita sebut sederhana. Yang kedua, dari kitab yang belum diketahui. Dan sekaligus setelah kita mencari hadis, kita berupaya mentakhrij hadis. Selain dari sumber hadis itu kita bisa sebutkan dari mana. Yang kedua, itu bisa menjarah wa ta'dil, ya. Bagaimana kedudukan status rawi hadis tersebut. Ini insya Allah sangat bermanfaat bagi para pembelajar, ya, di bidang ilmu-ilmu keislaman, hukum-hukum Islam terutama. Baik, kita akan coba lanjutkan. Silakan langsung bisa dibuka maktabah syamilahnya. Baik. Di tampilan maktabah syamilah seperti ini. Kita upayakan dengan menggunakan cara yang pertama. Kita ingin mencari hadis dari kitab yang sudah diketahui. Baik, silakan diklik ikhtiar kitab, ya, di pojok kanan atas ini, ya, yang gambarnya seperti icon buku yang tertutup. Kita buka. Misalkan kita ingin mengetahui hadis tentang al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu ada di kitab Sahih Muslim, ya. Ini bila kita sudah tahu kitabnya, kita langsung klik saja. Namun bila kita masih belum tahu di mana Sahih Muslim itu berada, silakan sahabat sekalian bisa mencari di kolom search, ya, yang berada di paling bawah, ya. Kalau kita sudah tahu Sahih Bukhari di mana, silakan digunakan ini, ya. Kemudian kita cari. Kalau misalkan masih belum tahu, nah kita bisa tulis di sini Sahih Muslim.
Oke, ini ada banyak kitab yang menjelaskan dengan kategori Sahih Muslim. Bisa kita cari. Nah, ini dia. Sudah ketemu ini kitab yang kita inginkan. Kita klik Sahih Muslim. Dan kita sudah tahu bahwa ternyata hadis yang tadi disebutkan itu terdapat dalam Kitabul Iman ya. Bab Ma'rifatul Iman wal Islam wal Qadar. Nah, wa alamatus sa'ah. Kita klik lagi. Kemudian kita geser. Nah, ini kita sudah ketemu. Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata ilaihi sabila. Taib, ini kita sudah bisa mencari hadis tersebut. Kita close kembali ke awal. Bagaimana seandainya kita misalkan masih belum mengetahui di kitab apa hadis yang kita sebutkan tadi terdapat ya atau termaktub. Kita bisa melihat gambar bentuk icon teropong ini yang kita sebut dengan bahas. Kita klik. Nah, kemudian kita tuliskan di kolom ini ya. Kita tuliskan Al-Islam Al-Islam Antasyhada misalkan. Silakan diperhatikan di dalam kolom kitab ya, judul-judul kitab itu kita cari mutunul hadis ya. Matan-matan hadis, klik ini. Lalu kita cari ya. Saudara sekalian bisa mengklik ini al-majmu'ah kulluha. Berarti semua kitab ya ini akan dicari ya di kitab yang kita klik tadi mutunul hadis. Tapi ini akan memakan waktu yang cukup lama karena membutuhkan waktu kitab yang di search ini cukup banyak juga jumlahnya. Oke, bisa kita batasi. Oke, untuk menghilangkan tanda select tadi kita ilghaul majmu'ah boleh seperti ini. Kemudian kita pilih salah satu saja yang kita pilih, misalkan di kitab-kitab yang ada di sini Sahih Bukhari misalkan. Nah, kita klik Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja. Bila sudah diklik atau dipilih kitab mana yang ingin kita cari, langsung setelah itu search. Ini berupaya untuk melakukan pencarian. Masih proses. Nah, proses lama dan tidaknya pencarian ini biasanya tergantung dari jumlah kitab yang dicari, ya. Kemudian banyaknya eksemplar kitab, nah, itu juga sangat berpengaruh. Baik, nah terkait tentang deskripsi pencarian kita tadi ya, Al-Islam Antasyhada ternyata ada di kitab Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim bisa kita klik langsung 2 kali ini. Nah, untuk menampilkan layar penuh dari kitab tersebut setelah kita klik, misalkan kitab yang Sahih Muslim ya, di sini sudah jelas. Kemudian babnya bab Ma'rifatul Iman wal Islam wal Qadar ya. Terus kemudian di jilid pertama juz 1 dan terdapat di safhah atau halaman 36. Nah, bisa kita membuka kitab tersebut Ardu Kamilin lil Kitab ya. Kitab ini ditampilkan dalam bentuk
awalnya ya, secara lengkap. Oke, ini sudah kita bisa lihat bahwa hadis yang berbunyi al-Islam antasyhada alla ilaha illallah dan seterusnya ini terdapat di kitab Sahih Muslim ya, di bab Ma'rifatil Iman wal Islam wal Qadar wa Alamatus Sa'ah ya. Kemudian kita ingin tahu halamannya di mana dan juznya. Oke. Ini terdapat di juz 1 atau jilid pertama dari kitab Sahih Muslim ya, di halaman 36. Di halaman 36. Baik. Ini adalah metode kedua. Jadi mencari hadis dari kitab yang mungkin belum kita ketahui gitu ya. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan hasilnya. Yang terakhir di materi kita hari ini ialah mencari rawi hadis. Kira-kira derajat hadis yang sudah kita temukan ini seperti apa ya? Rawi-rawinya seperti apa ya? Yang paling penting itu ya, di sini ada haddatsani Abu Khaisamah Zuhair ibn Harb, haddatsana Waqi' an Kahmas an Abdullah ibnu Buraidah an Yahya ibnu Ya'mur ya, dan lain sebagainya. Ini sampai dengan ya sampai ke para sahabat. Haddatsani Abi Umar ibnu Khattab. Nah, jadi ini adalah sahabat pertama yang mendapatkan hadis tersebut, yaitu dari Umar bin Khattab. Baik. Sahabat sekalian, ketika dilihat di sini banyak sekali rangkaian sanad ya, orang yang meriwayatkan hadis ya. Bisa jadi ini jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang yang meriwayatkan hadis tersebut ya. Nah, bagaimana kita bisa menilai hadis? Nah, ini sangat berguna bagi yang melakukan konsentrasi dalam bidang penggalian hadis, supaya kita tahu bagaimana kedudukan rawinya ya. Setelah rawinya jelas, kemudian status hadis pun akan bisa kita ketahui dengan baik. Contoh, Abu Khaisamah Zuhair ibn Harb. Siapakah dia ya? Nah, untuk melakukan takhrij hadis, jarah wa ta'dil ya, terkait perawi hadis, ini bisa kita gunakan langsung icon yang saya tunjuk ini ya, turjumah. Ini adalah icon turjumah ya, biografi Abu Khaisamah Zuhair ibn Harb. Atau juga kita bisa kita langsung cari di sini bahas, kita klik fit tarojum ya, ini juga bisa. Fungsinya apa? Sama ya, fit tarojum dan turjumah itu sama. Baik, supaya lebih simpel kita blok saja rawi yang ingin kita ketahui bagaimana statusnya, lalu kita klik turjumah. Maka akan muncul bagaimana atau siapa yang disebut dengan Abu Khaisamah Zuhair ibn Harb ya. Misalkan baik, di antaranya kita bisa mengetahui ini adalah biografi singkat beliau ya. Nama beliau itu siapa, lahir di mana ya. Kemudian tingkatan beliau itu termasuk tingkatan yang keberapa? Apakah sahabat, tabi'in, tabi'in, dan lain sebagainya. Wafatnya beliau kapan? Ya. Siapakah muhaddits yang sudah meriwayatkan hadis dari beliau? Nah, kita lihat di sini ada Bukhari, Mim Muslim, ya.
Dal Daud, ya. Sin Nasai, Qaf ini adalah Ibnu Majah. Nah, bagaimana statusnya beliau, ya? Rutbatuhu inda Ibnu Hajar. Jadi menurut Ibnu Hajar, posisi beliau adalah thiqatun sabat. Wah, ini luar biasa, ya. Thiqah gitu ya. Rutbatu inda Dzahabi, beliau ini termasuk al-hafiz, ya. Kemudian menurut Ya'qub bin Syaibah wa asbat min Abi Bakar ibnu Abi Syaibah. Artinya sudah terpercaya, seperti itu. Kemudian kita bisa juga melihat jarh wa ta'dilnya. Ini banyak masukan bagi kita bagaimana beliau itu dari para ulama. Ya. Kemudian kita bisa mengetahui syuyukh, guru beliau itu siapa saja. Ya, ini bisa kita lihat. Ini ada di dalam kitab Tahdhibul Kamal. Guru beliau itu siapa saja. Murid beliau itu siapa saja. Ya. Ya, ini banyak sekali juga. Ini banyak artinya Zuhair ibnu Harb ini bisa kita ketahui biografinya, ya, melalui Maktabah Syamilah dengan cara yang singkat dan sederhana. Kalau kita ingin tahu kembali siapa Ahmad ibnu Ishaq al-Hadrami misalkan, guru beliau itu, kita langsung klik saja di sini, maka akan muncul juga status beliau itu seperti apa. Ya. Soduk Rubbama. Aywa. Terus cara wa ta'dilnya bagaimana beliau, soduk rata-rata, fiqh. Oke, bagus. Kemudian bagaimana guru beliau yang lainnya. Ya, soduk dan lain sebagainya. Artinya kita bisa langsung mengetahui bagaimana biografi para ulama sekaligus jarh wa ta'dil. Baik. Kita coba lihat, klik Bahthun Murakab an Ruwatit Tahdibin Khasah. Kita klik ini, ya. Oke. Saya coba ulangi. Turjumah. Kemudian Bahth Murakab. Kita klik lagi atau kontrol V, ya, Zuhair ibnu Harb. Lalu kita cari. Ya, sebelum dicari, di sini ditampilkan kode-kode, ya. Kalau 1, 2, 3 itu siapa, 4 sampai dengan 12. Ya, ini to itu adalah tobaqoh. Kalau 1 dia ini seorang sahabat, kalau 2 min kibari tabi'in dan lain sebagainya. Oke. Lalu kita search. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi. Ya, jadi kita gunanya atau fungsinya untuk mengetahui Bahthun Murakab itu salah satunya ialah untuk mengetahui bagaimana kedudukan beliau, tobakohnya yang keberapa. Di sini tobakoh yang ke-10. Dan ini bisa kita lihat di kitab Ruwatut Tahdhibin, ya, Ruwatut Tahdhibin. Baik, sahabat sekalian, demikian materi kita terkait mencari hadis, ya, sekaligus mencari status rawi hadis seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.